Oke, halo selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ngurah Arya Pratama, mahasiswa dari Universitas Binasaran Informatika, sekarang ada di semester 8 dengan NIM 19210200 dari kelas 19 8A.02. Dan di sini saya akan membahas terkait materi ERP yang sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Tatang dari PT Jidoka Sistem Indonesia sebagai bagian dari tugas workshop ERP yang dilaksanakan oleh kampus saya sendiri, yaitu kampus Universitas Binasaran Informatika. Nah, intinya di sini tuh saya akan membahas dari mulai definisi ERP itu sendiri, lalu mungkin cara pengimplementasian ERP dan juga studi kasusnya. Dan studi kasusnya ini saya menggunakan software yang mungkin lumayan familiar, lumayan populer di kalangan ERP ini, yaitu Odoo. Gitu. Dan mungkin langsung saja untuk definisi ERP itu sendiri. Di sini saya dapat definisi ERP dari Universitas Jana Badra, dan di sini bagus banget definisinya menurut saya. Jadi sistem ERP ini itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan juga mengelola proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, sistem ERP ini itu mencakup berbagai fungsi seperti manajemen keuangan, manufaktur, rantai pasokan, sumber daya manusia, penjualan, dan juga lainnya. Dan sebenarnya sistem ini itu bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan visibilitas atas seluruh proses operasi bisnis gitu. Nah, lalu bagaimana sistem ERP bekerja? Sistem ERP ini bekerja dengan mengintegrasikan data dan juga proses bisnis dari berbagai departemen atau divisi perusahaan dalam satu platform sentral gitu. Misalkan divisi sales, penjualan, lalu mungkin ada divisi dari manufaktur, produk, dan lain-lain gitu. Itu bisa dilihat atau mungkin bisa diintegrasikan di salah satu platform sentral gitu. Nah, kebetulan platform yang kita gunakan ini adalah platform Odoo gitu. Lalu manfaat utama sistem ERP ini yang pertama ada peningkatan efisiensi, akurasi data, manajemen rantai pasokan yang lebih baik, dan juga peningkatan layanan pelanggan. Dan di sini ada kesimpulan juga. Jadi sistem ERP ini itu merupakan solusi perangkat lunak atau solusi software yang penting dalam dunia bisnis modern. Dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, sistem ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan juga manajemen rantai pasokan. Sistem ERP ini juga memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan juga meningkatkan layanan dari pelanggan. Dan mungkin itu salah satu definisi mungkin pengertian dari sistem ERP itu sendiri. Dan mungkin selanjutnya itu saya akan membahas platform ERP yang kali ini saya gunakan, yaitu Odoo. Nah, jadi Odoo ini itu merupakan sebuah software ERP, salah satu software ERP yang bisa membantu perusahaan menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan di Odoo ini itu dia sifatnya modular gitu, sehingga kita tuh bisa menambahkan fitur atau modul sesuai kebutuhan. Dan di sini modulnya ada banyak banget, bisa dilihat ada accounting, ada sign, CRM, studio, subscription, rental, POS, dan juga masih banyak lagi. Dan ini berbagai modular yang ada di Odoo. Dan karena sifat Odoo ini open source, jadi Odoo ini itu menjadi salah satu software yang paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga perusahaan dari Pak Tatang, narasumber sebelumnya yang telah presentasi tentang Odoo. Ini itu dia kan dari PT Jidoka Sistem Indonesia, dan di perusahaannya dia itu menjadi salah satu pengguna dari sistem Odoo ini atau software Odoo ini. Dan mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke panduan aja kali ya. Nah, yang pertama itu adalah install Odoo 18 Community pakai Docker atau VM. Nah, cara penginstalannya gimana? Mungkin bisa lihat dari sini. Dari community ini ada get the software, ada download, bisa diklik aja downloadnya. Dan di sini ada berbagai versi Odoo, ada Odoo 18, 17, 16 dengan berbagai OS atau sistem operasi gitu, ada Windows, Ubuntu, RPM, dan juga sources. Dan kebetulan di sini itu disuruh install Odoo 18 Community. Dan ini untuk yang community, dan kebetulan saya OS-nya Windows, jadi saya download yang ini. Ntar teman-teman kalau misalkan belum di download aja lewat sini. Dan nanti ikuti aja cara penginstalannya gimana, terus juga setup database-nya diikutin aja, gampang banget karena mungkin instruksinya juga sangat clear menurut saya. Dan kalau sudah, nantinya itu akan lanjut ke halaman ini.
Nah, jadi mungkin ini saya kasih sedikit tips buat teman-teman yang bingung gimana cara setup wudhu, gimana cara stop wudhunya gitu yang udah di-download. Bisa tekan Windows R. Lalu nah ini ada service MSC. Nah, di service MSC ini kalau misalkan teman-teman mau start wudhunya, di sini teman-teman bisa cari wudhu sebentar. Wudhu. Nah, ini saya sudah download wudhu server 18. Nah, ini sekarang statusnya lagi running. Kalau misalkan mau di stop, bisa di stop, tapi kalau belum jalan bisa di start. Nah, mungkin itu salah satu mungkin cara yang menurut saya paling mudah ya untuk running wudhu di lokal menggunakan VM gitu. Dan jangan lupa karena wudhu ini itu kan ada database-nya, dan database yang digunakan ini adalah Postgre. Nah, teman-teman bisa turun ke bawah, habis itu cari, nah nih, ada PostgreSQL for wudhu. Yang ini juga di running, karena kalau misalkan Postgre-nya nggak running, wudhunya bakal bingung mau nyimpen di mana karena belum ada database-nya. Dan mungkin itu salah satu setup, bukan setup sih, kayak mau gimana cara mau start wudhu yang ada di lokal dan gimana cara stopnya. Yang menurut saya lebih gampang. Tentu ada cara lain kayak lewat terminal mungkin atau lewat Docker dan lain-lain, tapi menurut saya yang paling mudah ini lewat service MSC ini. Dan mungkin itu untuk penginstalannya saya sudah selesai. Dan di sini tinggal di aja email dan password yang sudah dibuat pada saat penginstalan. Jadi pas penginstalan kita suruh buat emailnya mau apa, passwordnya apa gitu, dan nanti email dan passwordnya itu dihafalin dan akan digunakan di sini gitu. Ntar suruh login. Gitu. Nah, ini sudah ada di dashboardnya. Tugasnya itu kan disuruh aktifkan modul-modul seperti berikut. Nah, modul-modul ini tuh ada di apps. Ada di apps, ditunggu sebentar. Nah, di sini ada modul-modulnya gitu, yang banyak. Dan kebetulan yang kita butuhin itu yang pertama ada sales. Dan di sini sebenarnya saya sudah udah ngaktifin modul-modulnya, karena ngaktifin modul ini kadang butuh waktu yang lumayan banyak gitu. Jadi sebelum saya tag video ini saya sudah aktifin beberapa, yaitu sales nih. Pokoknya yang logo buttonnya udah learn more, udah bukan aktif, berarti udah aktif nih. Kayak gini udah aktif. Lalu ada inventory. Saya lihat coba. Nah, ini juga udah. Manufacturing juga sudah, dan purchase. Purchase juga sudah, dan yang terakhir ada accounting. Nah, ini optional sih. Saya udah belum ya? Accounting juga saya sudah. Oke, dan itu untuk modul-modul ini udah. Data awal yang perlu disiapkan, yang pertama itu ada produk, ayam geprek, dan juga bahan baku. Nah, sebelum saya nyiapin produk, di setiap produk ini itu kan sebenarnya ada BOM atau Bill of Material untuk produk ini kan. Nah, di BOM ini tuh ada ekor, ada gram, ada sendok, ada mili. Nah, ini beberapa ada yang harus di custom karena wudhu itu nggak nyediain per ekor, wudhu nggak nyediain per sendok. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke bagian ini saya tutup dulu, ini juga sudah nggak perlu. Kita masuk ke bagian inventory. Di sini di inventory. Nah, oke, ini masuk inventory. Habis ke inventory. Oke, sebentar. Oke, jadi sebelumnya kan kita ada di inventory di sini. Habis itu masuk ke configuration, habis itu ke setting. Nah, di sini ada unit of measure kalau nggak salah. Sebentar, kita cari unit. Ini dia unit of measure. Kita centrang, set. Oke, kita save. Oke, nah setelah di save itu kita akan masuk ke bagian unit of measure lagi. Oke, nah bisa dilihat sini unitnya itu cuma ada units sama dozen, dan yang kita butuhin itu adalah ekor, dan cara penambahannya itu adalah di sini airline ekor di sini gitu. Nah, ini untuk ekor ini mungkin kita akan isi dengan, karena nggak ada ya di sini, nggak ada ekor, kita akan isi dengan lainnya aja. Oke.
Ini sudah. Lalu lanjut ke sebelumnya. Sini sudah ada ekor ya. Lalu untuk gram itu sudah ada kayaknya. Sebentar saya cek dulu. Sorry, saya agak zoom out. Saya zoom in dulu. Ini gram harusnya, weight ini gram. Lalu setelah gram itu ada sendok. Nah, di sini kan 15 sendok ya. Nah, kalau sendok itu harusnya masuknya ke volume ya. Volume. Nah, kita tambahin aja sini. Sendok, mungkin SDM, yaitu tentu sendok makan. Dan untuk di sininya itu kita akan pakai lainnya lagi karena memang di sini belum ada sendok. Oke, kita masuk ke lainnya lagi. Oke, sudah ada sendok makan nih, SDM yang baru. Lalu mililiter. Ini volume, oh belum ada mililiter juga. Oke, kita tambahkan mililiter. Nah, ini coba kita lihat ada nggak mililiter ini, sebentar. Nggak ada juga di sini untuk mililiter, jadi mungkin saya akan kasih lainnya aja. Oke. Dan di sini untuk unit of measure ya, untuk yang ekor ini semuanya sudah ekor ada sekarang, sendok juga sudah ada, mililiter juga sudah ada, jadi buat bikin produknya itu lebih mudah, jadi nggak perlu tambahin unit of measure lagi. Dan mungkin sekarang akan masuk ke bagian kembali ke produk ini. Caranya itu akan masuk ke bagian produk di sini, habis itu klik new. Ya betul yang ini. Oke. Di sini kita ini adalah tampilan untuk menambah produk atau nambah produk. Dan sekarang itu kita akan masukin mungkin bahan bakunya dulu. Yang pertama itu ada ayam. Nah, karena di sini ayam itu sebagai bahan baku, maka salesnya ini kita di uncheck gitu, karena kita purchase gitu, kita beli gitu kan. Oke, ini nggak usah pakai taxes dulu, belum sebesar itu juga. Nah, mungkin sales per price itu ayam itu 35.000 bisa mungkin. 35.000 perlu ada. Nah, unitnya menggunakan yang tadi sudah kita bikin. Pakai ekor. Ini dia. Oke. Sales price ini nggak perlu ada. Basic track inventory diasin, lalu 35.000 per ekor. Nah, ini ada on hand. Sebentar, ini perlu ya? Ini kayak nggak perlu deh. Oke, langsung on hand aja dulu. Nah, on hand ini tuh sebenarnya yang on hand tuh maksudnya yang kita punya gitu. Nah, misal di perusahaan kita atau di tempat warung ayam kita itu, kita sudah memiliki 50 ekor gitu. Jadi kita di modal awal itu kita sudah punya 50 ekor. Oke. Lalu mungkin ini saja ya. Dan di new sekarang. Tadi ayam muda coba kita cek ya. Masuk gak nih ayamnya? Nah, ini sudah ada ayam, price-nya 35.000, on hand-nya 50 ekor. Oke, itu untuk yang ayam. Lalu selanjutnya itu kita membutuhkan lagi nih, tepung gitu. Nah, karena kita ini juga bahan, jadi salesnya di uncheck. Dan untuk tepung itu kita jualin dia tuh unitnya per gram. Ini jadi kita ganti per gram dulu. Dan mungkin saya akan masukin harganya itu 1.000 dah. 1.000 rupiah per gram. Dan mungkin seperti itu, track inventory-nya juga udah. Nah, untuk on hand-nya itu 1.000 per gram, saya punya 10 kilo mungkin kali ya di awal lah. Oke. Nah, jadi di awalnya itu saya punya 10 kilo tepung. Oke. Lalu setelah tepung di sini itu ada sambal.
sambal, dan di sini tuh sambalnya itu unitnya itu tadi SDM kalau nggak salah ya, ini ya SDM. Dan kita hargain satu sendok makan itu 1000 ya. Oke, 1000 ini nggak usah pakai tas dulu. Oke, ini selesai di uncheck, track inventory-nya di yes, dan sudah. Ini untuk yang sambal. Oke, lalu setelah itu, setelah sambal, yang terakhir adalah minyak goreng. Setelah di uncheck, track inventory, kalau tadi minyak goreng per mili. Oke, ini ml udah ada. Dan juga untuk sales per price-nya itu saya berapa ya kalau minyak goreng? Ini kan mili soalnya 100 ya, boleh 100 rupiah per mili. Nah, dan mungkin seperti itu. Dan sebenarnya udah semuanya udah ayam tepung. Dan sekarang masuk ke ayam geprek. Nah, kalau ayam geprek ini kan produk ya yang mau dijual gitu. Nah, karena mau dijual ini harusnya purchase-nya itu nggak usah, jadi ada sales saja. Dan ayamnya ini kita per ekor aja, nggak usah per potong karena agak ribet. Nah, ini kita per ekor, kita jualin tadi bahannya sih kalau nggak salah 35.000, kita 50.000 aja. Nah, seperti ini. Lalu di tab inventory ini manufacturer tambahin ya kayaknya ya. Karena nanti di manufacturer itu kita bisa bikin produk ayam geprek ini dengan bahan-bahan yang tadi udah kita cantumin gitu, bahan-bahan kayak minyak goreng, ayam, dan lain-lain itu ntar dibuatnya dari manufacturer. Dan mungkin seperti itu. Kita akan masuk ke bagian production lagi, dan sini sudah ada ayam geprek yang on hand-nya 0 karena belum kita buat. Si minyak gorengnya kita tambahin on hand deh. Saya lupa tambahin on hand di minyak goreng. Minyak goreng itu kita punya 5 liter misal, 5.000. Nah, oke, kita produk lagi. Ada 5.000 liter, sendok. Nah, ini untuk sambalnya kita punya 100. Pasti bikin kan terlalu banyak ya, nggak mungkin 10 gitu kalau bikin sambal. Oke. Dan semuanya ready. Untuk bahan-bahannya udah ada yang di on handin biar nggak ribet gitu. Dan untuk ayam geprek juga udah ada. Dan mungkin itu udah selesai untuk produknya itu yang kita masukin. Oke, dan lalu kita akan masuk ke bagian manufacture. Sebentar. Kita akan masuk ke bagian manufacturing. Lalu ke bagian tab products. Oke. Lalu, salah nih, bill of materials, bukan tab product, ini yang tadi, sorry. Nah, di bill of materials itu kita mau bikin ini, yang nomor 2 ini. Itu ada di manufacture, di bill of material di bagian tab products ini. Kita create new produk ya, bisa kita pilih di sini karena yang mau kita jual ayam geprek. Maka sini ayam geprek. Kuantitinya itu 1 ekor. Oke, dan di sini itu kita mau tambahin mungkin pertama dari ayam dulu ya. Ini komponennya maksudnya bahannya gitu. Bahannya itu yang dari tadi kita udah buat. Nah, di sini ayamnya ini kuantiti 1 ekor karena dari arahan ini ayamnya 1 ekor yang dibutuhkan untuk ayam 1 ayam geprek. Lalu setelah ayam itu ada tepung sebentar. Tepung. Oke, yang kita butuhkan itu 100 gram. 100. Oke, lalu sambal, dan ini sambal 1 sendok makan ya, betul. Dan minyak goreng. Dan minyak goreng yang kita butuhkan itu adalah 200 ml. Berarti ini kita ganti 200 gini. Oke. Nah, kalau sudah kita mungkin new lagi kali ya. Nah,
Kalau kita lihat lagi bill of material, nah sini sudah ada ayam geprek gitu. Dan mungkin untuk bill of material sudah selesai. Nah ini sekarang customer dummy, cuman customer dummy itu kita diloncat dulu aja. Kita akan langsung masuk ke bagian alur demonstrasi, ya end-to-end ERP flow. Oke, sekarang masuk ke sales order. Di sini kan sudah ke sales order, berarti kita akan masuk ke bagian apps sales. Lalu diklik new. Oke, customer. Nah, ini untuk customer namanya tadi disuruh siapa sih? Dadan Ramadan. Oke, Dadan Ramadan ini. Oke, Dadan Ramadan. Lalu produk. Dia mau beli apa tadi? Dia mau beli 10 porsi ayam. Bentar, ini dia perlu produk ayam geprek. Kuantitinya itu mau beli 10 ekor. Oke, jadi total amount-nya itu 500.000. Nah, ini udah sebenarnya udah ini untuk sales order penjualan. Konfirmasi sales order dengan cara klik tombol confirm sini. Oke. Nah, ini udah sebenarnya udah di create, lalu cek inventory. Nah, kalau ini kan kebetulan di inventory kita itu kan tadi saya sudah nambahin on hand gitu kan. Nah, di bagian on hand ini tuh sebenarnya kan untuk bahan-bahannya itu udah cukup semua gitu, udah bisa ayamnya kita punya 10, minyak gorengnya 5.000 liter, sambal 100 sendok makan, jadi kita nggak perlu kalau kurang tuh nambahin lagi tuh nggak perlu gitu. Nah, ini mungkin di skip aja, kita langsung masuk ke bagian manufacturing order. Nah, cara masuk ke bagian manufacturing order itu kita klik manufacture, lalu klik new. Setelah klik new itu kita akan masukin produknya ayam geprek. Ya, jadi ini istilahnya kita masak lah gitu, mau masak ayam geprek yang tadi dipesan gitu. Oke, produknya ayam geprek. Lalu kuantitinya 10 ekor, 10. Oke. Produce, ya karena ini mau diproduce. Lalu ini ya ini udah betul 10 ekor, 10 sendok makan. Langsung dikonfirm aja. Oke. Nah, setelah dikonfirm, ini kan udah buat ya, udah dibuat. Nah, sekarang klik produce all. Produce all. Oke. Nah, ini tuh ceritanya sudah diproduksi gitu, sudah diproduksi, sudah dimasak gitu, tinggal di serve ke customer-nya. Oke. Nah, setelah di serve lewat manufacturing atau setelah dibikin gitu, dimasak di manufacturing, kita akan masuk ke bagian sales yang tadi. Oke, lalu sales. Nah, sekarang delivery order. Oke. Kita kayaknya kirim ayam geprek ke customer, delivery ini di sini. Kita klik. Nah, ini tuh ceritanya nih validate. Ini tuh ceritanya tuh kita sudah ngasih barangnya ke customer gitu, dari restoran kita nih ayam geprek 10 kita udah ngasih ayamnya ke customer gitu. Lalu kita validasi di sini. Nah, kalau sudah di validate, mungkin kita akan balik ke sales lagi ya. Lalu ke sini. Oke, sini lalu create invoice. Karena di sini udah selesai. Sekarang buat invoice dari SO. Create draft. Oke. Oke, setelah create ini di confirm. Oke. Di confirm sebentar. Dan sebenarnya sudah selesai nih. Ini sudah di tahap akhir, udah 500.000 juga udah dibayar gitu. Dan ya mungkin sekian untuk presentasi yang bisa saya buat. Ini mungkin udah sampai end to end itu, dari mulai kita buat produknya sampai kita
deliver gitu. Dan ya mungkin untuk presentasinya saya cukupkan sampai segini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga Pak Tatang atas pemaparan materinya. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.